Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan tentang melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab agar hak orang lain tidak ada yang dirugikan. Berikut ini merupakan contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Yang pertama di rumah, membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan di rumah. Contohnya siapa orang lain itu? Ayah, ibu, kakak, adik, atau juga kakek dan nenek kita. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Jadi ketika kalian diberikan makanan oleh orang tua kalian, harus menghargainya dengan cara memakannya sampai habis. Kemudian di lingkungan sekolah, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan juga jadwalnya. Yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian di lingkungan masyarakat, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran irigasi. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas ketika sedang menyeberang jalan. Berikutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa baik itu ejaan maupun tanda bacanya dan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kakak memberikan banyak mainan-mainan kepada adiknya. Oke. Dalam kalimat ini, apakah ini sudah kalimat efektif? Ya, belum. Bagaimana seharusnya jika kalimat ini sudah efektif? Masih ada kata banyak mainan-mainan, ya. Boleh kita hapus yang mana, nak? Mainannya satu saja boleh. Atau banyaknya saja kita hapus juga boleh. Jadi, kakak memberikan mainan-mainan kepada adiknya. Itu boleh. Atau juga mainannya salah satu kita buang. Jadi, bagaimana bunyinya? Kakak memberikan banyak mainan kepada adiknya. Karena mainan-mainan ini berarti mainannya lebih dari satu. Kalau kita tambah lagi banyak, maka itu terjadi pemborosan kata. Jadi cukup mainannya satu kali saja. Jadinya adalah seperti itu, ya. Sekarang yang kedua, mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Adakah kata dalam kalimat tanya ini yang belum tepat? Ya, ada. Di mana, nak? Kata ditemukan. Ditemukan ini seharusnya disambung penulisannya. Kenapa disambung? Karena temu ini kata dasar dari kata kerja, bukan kata tempat. Sudahkah kalian mempelajari kata sambung atau kata depan yang dipisah dan juga disambung? Jika belum, coba kita ingat kembali. Kata di dan kata ke, biasanya ini kata depan, disambung atau dipisah. Pahami betul-betul, nak. Oke. Kata di, jika diikuti dengan kata kerja, maka penulisannya harus kita sambung. Contoh ditemukan.
diinjak, ya, ditelan. Telan itu kata kerja, bekerja dia. Kita menelan berarti kita sedang bekerja menelan, gitu ya maksudnya ya. Kemudian kata di jika diikuti dengan kata tempat itu dipisah penulisannya. Contohnya apa? Di kelas itu dipisah. Di sekolah, ya, sama ke-nya juga ya. Ke diikuti dengan kata kerja disambung, ke diikuti kata tempat dipisah. Ke atas tuh dipisah. Atas itu menunjukkan suatu tempat. Samping, ke samping itu menunjukkan suatu tempat atau kata kerja. Kata tempat maka dipisah ke samping. Pahami nak? Kemudian inilah kalimat yang benar. Seharusnya kata di itu disambung penulisannya karena kata dasar temu merupakan kata kerja bukan kata tempat. Yang kedua, yang ketiga, Taufik dan Chandra belajar bersama ke perpustakaan. Nah, ini barusan saya pelajari. Ya, kita pelajari. Saya jelaskan tadi. Kata mana yang kurang tepat, Nak? Ke perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan kata kerja atau kata tempat. Kata tempat, maka penulisan ke-nya seharusnya dipisah. Tepat sekali. Pahami betul-betul ya, Nak? Kata ke perpustakaan seharusnya adalah ke perpustakaan karena kata perpustakaan merupakan kata tempat bukan kata kerja. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.